membantu untuk membuat wirausaha sendiri. Jadi banyak gitu. Kalau melihat sebenarnya kewirausahaan sosialnya itu seperti apa sih? Nah, kalau wirausaha sosial sendiri, jadi gitu. Kalau melihat sebenarnya kewirausahaan sosialnya itu seperti apa sih? Nah, kalau wirausaha cita-citanya tercapai itu harus berkelanjutan, di mana berkelanjutan itu harus ada resource, termasuk resource dana, supaya mereka bisa terus sustainable gitu. Jadi memang poin pentingnya adalah sebenarnya wirausahaan sosial ini untuk membantu masyarakat sekitar ya, sosial dulu ya, poinnya ya. Tujuannya orientasinya adalah pemecahan sosial problem, walaupun problem itu adalah opportunity gitu. Mbak Jessi, kalau kita lanjutkan kembali melihat bahwa memang masih minim saat ini, bagaimana sih menciptakan wirausahaan sosial yang sebenarnya belum cukup banyak mungkin di Indonesia yang ada saat ini? Sebenarnya wirausaha sosial itu di Indonesia itu udah lama, cuman terminologinya aja yang kita nggak tahu. Biasanya dikirain itu terminologinya itu biasa komunitas sosial gitu. Tapi sebenarnya dia udah ada bisnisnya tuh di situ gitu. Jadi di dalam komunitas itu memang sudah ada bisnisnya. Udah ada bisnisnya. Kalau ya, terus, nah kalau misalnya untuk menciptakannya sendiri itu wirausaha sosial tuh ada macam-macam levelnya ya. Kalau dia dari yang tadi non profit dan hanya tergantung dengan donasi, dia dianjurkan untuk memiliki bisnis model gitu kan. Jadi ada perubahan begitu ya. Atau yang perusahaan yang profit oriented sosial untuk mengembangkan yang sudah ada, tantangannya apa? Kewirausahaan sosial itu tantangannya sebagian besar tantangan di kewirausahaan konvensional itu juga terjadi di sosial juga ya. Jadi ya seperti akses pasar, seperti pendanaan atau permodalan juga, dan juga seperti awareness masyarakat. Nah, masalahnya kewirausahaan, mungkin kita tahu bahwa memang hubungannya antara pelaku usaha dan pekerja atau lingkungan sekitar juga diajak untuk berpartisipasi begitu ya. Iya, betul. Melihat pendanaan ini bukan hanya permasalahan untuk wirausaha sosial saja, tetapi mungkin untuk semua sektor industri pendanaan juga menjadi kendala, apalagi untuk startup, untuk UKM. Kalau kita boleh, Mbak Jessi boleh menceritakan sebenarnya latar belakang dari Gandeng Tangan ini seperti apa sih? Apakah memang khusus untuk memberikan permodalan saja? Gandengtangan.org ini untuk kewirausahaan sosial ini di Indonesia. Di Indonesia. Dan sekarang teman-teman juga banyak yang bergerak di wirausaha sosial. Jadi lanjutkan kembali perbincangan bersama Ibu Jessi.